Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Bu Kofifa, untuk data sendiri yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, berapa banyak saat ini, berapa banyak ribu jiwa ya? Terakhir tadi rekan kami mengatakan ada sekitar 1.800 lebih jiwa yang mengungsi. Ya, karena terus berdatangan. Jadi tadi saya perjalanan ke Metro, saya dapat informasi lagi, oh ini dari Bengkayang ada lagi, dari Singkawang ada lagi. Sekarang saya dengar perjalanan dari Ketapang gitu. Jadi kisarannya sudah 2.300-an. Sudah 2.300. Di dua tempat itu. Kemungkinan sekarang akan disiapkan opsi di luar dari dua tempat itu. Jadi memang update lapangannya seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa jumlah anak-anak cukup banyak karena ada semacam kewajiban untuk merekrut, membawa anaknya ketika mereka sudah jadi membernya Gavatar ini. Maka memang tim trauma healing, trauma counseling itu KPAI tadi juga sudah turun untuk mengirim timnya. Jadi sama-sama kita berproses. Punya data spesifik tidak Bu? Misalnya berapa yang, kan selama ini banyak laporan kehilangan anggota keluarga yang mungkin yang tercerai-berai tadi yang Ibu katakan itu, sudah ada data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sendiri? Belum. Jadi kita kirim tim untuk identifikasi itu 15 orang yang sudah melakukan identifikasi 2 hari. Tapi kita memang makronya karena kepentingan Kementerian Sosial itu lebih kepada ketika mereka sudah teridentifikasi, nanti kami akan memberikan jaminan hidup di atas kapal. Jadi identifikasinya memang belum detail. Ini tercerabut dari keluarganya, apa ini bersama keluarganya, belum sampai sedetail itu. Tapi mereka itu eksodus secara spontan atau mereka diusir kemudian mereka lari atau ada proses evakuasi? Karena mereka diserang. Ada yang membakar rumahnya gitu ya. Terkait dengan konflik yang kemarin. Yang belakangan datang ini, yang datang dari tempat lain yang belakangan ini. Yang bergabung dari tempat-tempat lain. Dievakuasi oleh pemerintah. Tidak ada informasi bahwa ada resistensi masyarakat, tetapi memang ada kekhawatiran itu inisiatif kalau yang datang dari pemerintah sendiri. Kemudian menjadi stimulan terhadap kekerasan yang mungkin akan muncul. Artinya inisiatifnya datang dari pemerintah sendiri yang untuk sekarang ini jalan. Iya. Oke, baik. Lalu kemudian seberapa jauh juga pemerintah akan mengakomodir kebutuhan atau hak-hak mereka sendiri ya? Artinya ketika tadi dikatakan bahwa opsinya adalah pindah seperti itu Ibu. Sekarang diberikan tempat penampungan, nanti akan diakomodasi selama perjalanan. Kemudian nanti sampai di tempat tujuan ada karantina dan sebagainya. Setelah itu apalagi kemudian yang bisa diberikan warga dari pemerintah untuk menjamin warga negaranya ini? Nanti pada saat mereka di kapal, itu mereka akan mendapatkan jaminan hidup. Jadi jaminan hidupnya berupa apa per jiwa, uang. Kalau jaminan hidup uang per jiwa atau enggak. Saat itu saja? Enggak. Kalau jaminan hidup itu maksimal 90 hari. Kita akan kasih di kapal nanti 30 hari, seharinya 10.000 per jiwa. Jadi masing-masing akan mendapatkan 300.000. Ini sebagai bekal mereka sampai dengan di transito. Nah, di transito ini sebetulnya kita menyerahkan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi akan menyiapkan tempat transito. Jadi Jawa Tengah akan menyiapkan asrama haji, Jawa Barat akan menyiapkan, mereka punya safe house, rumah perlindungan dan trauma center. Kemudian Jogja mereka menyiapkan 3 tempat, Jawa Timur mereka menyiapkan transito Naker. Nah, selama di sana inilah ada proses apakah trauma healing, apakah rapid assessment, apakah ceramah keagamaan, karena mereka rata-rata menyiapkan MUI untuk menyampaikan kembali ini loh Islam. Kemudian mereka juga akan menyiapkan materi NKRI di dalam transito itu, karena memang tempat-tempat itu punya aula. Kemudian kalau Jawa Timur secara spesifik mereka akan bertanya, kalau mereka siap dagang mereka akan disiapkan web usaha ekonomi produktif. Tapi seperti yang tadi Pak Tamrin Amal Temagala menyampaikan, kalau memang dia itu dalam satu keluarga utuh, sangat mungkin kemudian opsinya itu transmigrasi. Tapi yang tercerabut dari keluarga, kita harus mengembalikan kembali kepada keluarga mereka. Perlu hati-hati karena ini bisa jadi presiden yang cukup buruk ya, bahwa warga negara Indonesia yang sah dengan KTP Indonesia itu tidak boleh bertempat tinggal di satu tempat tertentu. Jadi evakuasi kan. Nah, saya ingat perjanjian Malino yang dibuat oleh SBY dan
JK, itu salah satu butirnya yang paling penting, dan saya kira itu butir ketegasan negara, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk bertempat tinggal dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia. Itu hak mereka ya? Itu hak tiap warga negara, dan itu ditegaskan oleh JK di dalam Malino itu. Artinya dalam hal ini apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak negara ini berarti itu kan ada satu sikap negara yang dibawa oleh SBY dan JK. Nah, saya harap misalnya pemerintah sekarang itu meneruskan sikap itu, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk tinggal di mana saja. Nah, kalau sudah diangkat terburu-buru dengan evakuasi, itu sudah melanggar. Nah, prinsipnya sebetulnya melindungi. Tetapi kalau kemudian ada potensial konflik, nanti setelah terbakar baru pemerintah terlambat. Kan seperti sering kalau begitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana juga masyarakat bisa merangkul begitu. Maksudnya bagaimana begitu. Seperti itu, jadi bukan hanya orang-orang Gavatar ini yang dicoba untuk dikelirkan gitu pemikiran agama dan NKRI-nya, tetapi juga orang-orang lokal. Mereka juga harus disadarkan bahwa ini NKRI. Setiap warga negara bisa tinggal di mana saja, termasuk orang Gavatar. Jadi mereka nggak bisa diusir. Harusnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun siapapun kepada warga masyarakat beginilah. Setiap elemen, setiap ormas, setiap komunitas di negeri ini harus dilindungi. Ada kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, berpendapat, tapi ada regulasi. Daftarkan ya, administrasikan ya, ini regulasinya seperti warga ini. Negara juga memiliki hak. Iya, jadi ini kan berbeda. Kita ini berbicara nanti ini ada komunitas. Komunitas ini terlembaga di dalam sebuah institusi. Lalu institusi ini kalau hidup di negeri manapun itu pasti ada regulasinya. Nah, ini terregistrasi apa tidak? Kalau ormas dia harus terdaftar di Undang-Undang Keormasan. Kalau begitu bagaimana memberikan yayasan harus dia didaftarkan di dalam. Begitu, bagaimana memberikan pencerahan juga kepada masyarakat, katakanlah kalau dalam kasus ini jadi masyarakat lokal, bagaimana kita juga kemudian untuk membiarkan yang tidak mengikuti regulasi ya harus ditertibkan. Ya, kalau mereka mendaftar sebagai ormas daftarkanlah. Nanti regulasinya seperti ini. Sekarang itu bukan lagi, saya kira sekarang sifatnya itu jati dirinya tidak lagi seperti ormas organisasi, tapi ini community, komunitas dengan berbagai macam kedekatan. Jadi perkat-perkat mereka itu, apakah itu spiritual atau juga ekonomi, karena mereka usahakan ekonomi juga, pertanian, peternakan. Nah itu kalau mereka sudah jadi komunitas begitu, saya kira jangan didekati secara formal. Misalnya, kalau mereka punya nama, itu kan berarti mereka sudah menginstitusionalisasikan, gitu loh. Jadi kalau kemudian ada institusi, boleh ngambil istri orang, boleh ngambil anak orang, boleh ngambil suami orang, apa itu kemudian tidak ditertibkan? Inilah yang harus kita komunikasikan bahwa kalau memang mau berorganisasi silakan, kalau bikin institusi silakan, regulasinya seperti ini. Yang memang harus ditindaklanjuti adalah bagaimana ideologi dan juga kemudian bagaimana proses hukum yang harus dijalani, tetapi sebagai warga negara mereka tetap warga negara Indonesia. Garisnya presiden mereka tetap harus dilindungi. Artinya sebagaimana negara juga harus bisa melindungi mereka ketika dalam keadaan terancam seperti kemarin dan juga memberikan pengetahuan bagi juga kepada masyarakat bagaimana untuk merangkul perbedaan dalam hal ini seperti itu. Terima kasih Bu Kofifa. Jangan lakukan dengan terburu-buru, harus pendalaman yang bagus sehingga mengetahui persis itu setiap keluarga itu. Terima kasih Pak Tamrin dan juga Bu Kofifa sudah hadir di studio Metro TV, dan pemirsa kami masih